Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab tax planning dan pengendalian atas unsur-unsur beban pokok penjualan dan pengurangan penghasilan bruto. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya dan teman saya yaitu Ahmad Hendra Wijaya NPM 2001020034 dan saya sendiri Trianda Pratiwi NPM 2001020049. Pada kali ini saya dan teman saya akan membahas mengenai beberapa materi atau beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada capital expenditure and revenue expenditure, lalu ada foreign exchange loss, lalu ada pemilihan metode persediaan, pemilihan metode penyusutan, menyiasati SE atau peraturan SE 46 PJ 4/1995 dan cadangan kerugian piutang tak tertagih, kemudian ada biaya entertainment, lalu ada persyaratan beban promosi sesuai dengan peraturan dari perpajakan, lalu ada pengujian untuk menguji kebenaran mengenai beban pokok penjualan, lalu ada yang terakhir ekualisasi beban pokok penjualan dan operasional dengan DPP PPN masukan. Oke, yang pertama yaitu ada capital expenditure dan revenue expenditure. Yang pertama yaitu ada capital expenditure. Expenditure yaitu adalah pengeluaran di mana dikeluarkan itu ditujukan untuk memperoleh suatu aset atau menambah suatu nilai ekonomis aset tersebut di masa yang akan datang, yaitu dengan cara mengkapitalisasikan besar biaya yang akan dikeluarkan sebagai aset. Lalu untuk revenue expenditure sendiri yaitu adalah pengeluaran yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh suatu penghasilan pada periode di mana pengeluaran itu dan beban tersebut terjadi, sehingga manfaatnya itu hanya untuk satu periode. Kemudian untuk perlakuan akuntansinya sendiri yaitu dengan mencatat biaya yang dikeluarkan sebagai beban. Untuk revenue expenditure sendiri yaitu nanti tidak dapat dibebankan sekaligus dalam laporan keuangan. Kemudian untuk revenue expenditure sendiri yaitu nanti digunakan untuk mendapatkan dan menagih memelihara penghasilan kegiatan usaha tersebut, kemudian dibebankan seluruhnya untuk laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu foreign exchange loss, di mana kerugian dari selisih kurs mata uang asing itu nanti akan menjadi salah satu beban yang dibebankan. Lalu untuk waktu pembebanan sendiri, kerugian atas selisih kurs itu akibat adanya fluktuasi kurs dilakukan sesuai dengan pembukaan yang dianut oleh wajib pajak yang dilakukan secara taat asas, di mana terdapat dua asas, yaitu yang pertama apabila asas pajak itu menggunakan sistem pembukaan berdasarkan kurs tetap, nantinya pembebanan itu akan dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing. Kemudian yang kedua, jika wajib pajak itu menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya, nantinya itu akan berlaku atau dilakukan pada akhir tahun berdasarkan kurs tersebut. Lalu yang ketiga ada pemilihan metode persediaan, di mana di dalam Undang-Undang Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 10 ayat 6 itu terdapat dua metode, yaitu ada metode first in first out atau FIFO, lalu yang kedua ada weighted average atau merata-rata dari nilai persediaan. Lalu di sini ada perbandingan dari FIFO dan weighted average. Di situ ada persediaan, margin laba, pajak, laba bersih, laba ditahan, dan yang terakhir yaitu ada kas.
kita dapat lihat dari tabel tersebut bahwa dari penggunaan metode FIFO itu akan menghasilkan beban pokok atau harga pokok penjualan yang lebih kecil dibandingkan dari penggunaan metode average, sehingga nantinya laba bersih dari perusahaan itu akan lebih besar dan beban yang harus ditanggung itu juga akan lebih besar juga. Kemudian untuk metode average sendiri nanti akan menghasilkan atau menyebabkan kas itu dari perusahaan akan bertambah atau dibandingkan dengan FIFO karena adanya penghematan dan pembayaran pajak sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada pemilihan metode dari penyusutan. Di sini terdapat dua metode, yaitu ada metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Untuk bentuk bangunan atau aset yang berbentuk bangunan itu nanti untuk metode penyusutannya yaitu menggunakan metode garis lurus. Lalu ada untuk menyiasati SE46 PJ4 garis miring 1995 di situ, atau SE46 PJ4 garis miring 1995 itu adalah sebuah peraturan di mana peraturan itu nantinya mengatur mengenai perlakuan biaya bunga yang dibayarkan atau terutang dalam hal wajib pajak itu memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan yang lainnya. Kemudian yaitu bagaimana besarnya bunga pinjaman yang dibebankan oleh wajib pajak, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu apabila jumlah rata-rata pinjaman itu sama besar atau lebih kecilnya dari deposito, maka nanti bunga pinjamannya itu tidak dapat dibebankan ke biaya. Selanjutnya, jika rata-rata pinjaman itu lebih besar dari jumlah rata-rata yang didepositokan, maka nanti bunga pinjaman itu akan dibebankan hanya sebesar bunga yang akan dibayarkan atau yang terutang. Lalu untuk pengecualian di mana bunga pinjaman itu dapat dibebankan tertera dalam Undang-Undang Pajak pasal 6 ayat 1, di mana yang pertama yaitu ada dana pinjaman nanti disimpan di rekening giro, lalu adanya keharusan di mana dana itu ditempatkan dalam jumlah tertentu di suatu bank, lalu adanya suatu bukti bahwa penempatan deposito atau tabungan itu berasal dari suatu tambahan modal atau sisa laba dari setelah pajak. F. Cadangan kerugian piutang tak tertagih. Pasal 9 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan ancak piutang. 2. Cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang meliputi cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi serta cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa. 3. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembangunan limbah industri. G. Biaya entertainment. Biaya entertainment merupakan jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk dari biaya ini dapat digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk dapat membebankannya, wajib pajak harus membuat daftar nominatif seperti yang dilampirkan oleh Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-PJ.22-PJ-22-1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Dalam hal manajemen pajak, wajib pajak harus membuat daftar ini agar seluruh biaya entertainment yang berhubungan dengan usaha dapat dibebankan. Persyaratan-persyaratan beban promosi sesuai peraturan perpajakan. Biaya promosi yang dapat diluncurkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010. Besarnya biaya promosi yang boleh dibebankan merupakan akumulasi dari jumlah 1. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan atau media lainnya. Yang kedua, dari biaya pameran produk. Yang ketiga, dari biaya pengenalan produk baru. Yang keempat, dari biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Dan persyaratan-persyaratan beban promosi sesuai peraturan perpajakan. 1. Jika wajib pajak melakukan promosi pemberian sampel produk, maka biaya promosi sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan sepanjang harga tersebut belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Yang kedua, pemberian imbalan berupa uang atau fasilitas pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan promosi, serta biaya promosi yang bukan merupakan objek pajak atau yang telah dikenai pajak bersifat final, tidak termasuk dalam biaya promosi yang dapat dibebankan. Yang ketiga, wajib pajak harus membuat daftar nominatif atas biaya promosi PMK nomor 2/PMK.03/2010 dan melampirkan dalam SPT tahunan badan. Pengujian untuk menguji kebenaran bahan pokok penjualan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 menyebutkan bahwa beberapa teknik yang dapat digunakan pemeriksa untuk mendapatkan temuan dalam pemeriksaannya seperti pemanfaatan informasi internal atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak, pengujian keabsahan dokumen, evaluasi, analisis angka-angka, penelusuran angka-angka atau yang bisa disebut dengan tracking, penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, ekualisasi atau rekonsiliasi, permintaan keterangan atau bukti, konfirmasi, inspeksi, pengujian kebenaran fisik, pengujian kebenaran perhitungan matematika, wawancara, uji petik, teknik, audit berbantuan komputer, dan teknik-teknik pemeriksaan lainnya. Pengujian untuk menguji kebenaran bahan pokok penjualan. Dalam menguji kebenaran bahan pokok penjualan, pemeriksa dapat melakukan teknik pengujian keterkaitan, yaitu melalui pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang
terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Adapun pos yang berkaitan dalam rangka pengujian keterkaitan untuk menguji kebenaran bahan pokok penjualan antara lain: 1. Pembelian dikurangi pelunasan utang usaha. Yang kedua, barang masuk atau keluar dikurangi mutasi persediaan. Pengujian keterkaitan berhubungan dengan beban pokok penjualan. Pengujian arus barang dapat dilakukan untuk memastikan kebenaran semua unit barang yang keluar ataupun masuk ke dalam gudang dengan mempertimbangkan beberapa aspek-aspek seperti pemakaian sendiri, barang rusak, sampel, pemberian cuma-cuma, retur pembelian, barang dalam pengiriman, dan lainnya. Untuk pengujian keterkaitan berhubungan dengan beban pokok penjualan dapat dirumuskan dengan formula HPP sama dengan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi saldo akhir persediaan. Untuk pembelian itu terdapat saldo akhir utang usaha ditambah pembelian tunai ditambah pelunasan utang usaha dikurangi saldo awal utang usaha ditambah atau dikurangi dengan penyesuaian. Ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Penyebab perbedaan antara pajak masukan dan pembelian sebagai berikut. 1. Wajib pajak. Tidak sepenuhnya melakukan pembelian dari pengusaha kena pajak atau yang sering disebut dengan PKP, sehingga tidak ada faktur pajak yang diterima. Yang kedua, wajib pajak telah melakukan pembayaran uang muka kepada pemasok, namun barang belum dikirim dan belum diterima. Wajib pajak telah menerima faktur pajak masukan dari pemasok sesuai dengan peraturan PPN. Yang ketiga, wajib pajak menerima faktur pajak masukan selain dari pemasok barang dagang akibat adanya transaksi lain seperti pembelian aset tetap, pengangkutan barang, dan transaksi lain dengan pemasok lainnya yang menunjang kegiatan operasional. Kemudian yang keempat, wajib pajak menerima faktur pajak cacat sehingga tidak dapat dikreditkan.